Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Salah satunya ialah nikmat masih bangun pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau hingga akhir kiamat. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, izinkan saya mengajak sejenak kalian semua untuk meninggalkan gemerlap dunia. Hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita untuk mengingat sesuatu yang sering kali kita lupakan. Bayangkan ketika nafas mulai tersenggal, ketika mata mulai kabur dan berputar, ketika orang-orang tercinta berkumpul di sekeliling kita, bukan lagi untuk mendengar cerita dari kita, melainkan hanya untuk menatap nafas terakhir kita. Suara kakak, adek, abi, umi mulai terdengar sayup-sayup sebelum akhirnya sunyi, dan saat itulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Nabi Muhammad SAW bersabda, sakaratul maut itu ibarat duri-duri besi yang dicampakkan ke sehelai sutra. Apakah mungkin duri itu diambil tanpa membawa sebagian dari kain sutra itu? Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa perih dan sakitnya kain sutra yang halus dicabik oleh duri-duri besi. Itulah gambaran betapa ruh kita yang lembut ini dicabik dari jasad kita yang lemah ini. Tak ada yang bisa menolong, harta yang menumpuk, ketenaran yang luas, jabatan yang tinggi. Yang ada hanyalah rasa takut yang tiada tara dan penyesalan yang datang sangat terlambat. Kemudian kita akan sendirian, teman-teman akan kembali ke rumah mereka, keluarga akan mulai sibuk dengan urusan dunianya kembali. Sedangkan kita akan sendirian. Di sana dibawa oleh beberapa orang, disusung ke atas pundak dan menuju tempat yang paling sepi, kuburan. Di sana tak ada lampu, kasur, HP maupun TV. Yang ada hanyalah kegelapan, hanyalah tanah, hanyalah dua malaikat yang datang dengan pertanyaan yang sangat menentukan. Ma rabbuka, ma dinuka, ma qaluka fi hajar rasul. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa pendapatmu tentang orang yang diutus ini? Pada saat itu, andai kita bisa kembali, apa yang akan kita lakukan? Andai diberi kesempatan yang kedua hanya untuk sholat 2 rakaat saja, atau andai kita bisa meminta maaf sekali lagi kepada ibu yang pernah kita teteskan air matanya. Tapi sayangnya, tak ada lagi andai, tak ada lagi esok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum salah seorang di antara kamu didatangi oleh kematian. Lalu ia berkata menyesalinya, ya Tuhanku,
jikalau engkau berkenan menunda kematianku hanya sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tetapi Allah akan menunda kematian kalian, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Lihatlah, permintaannya hanya sederhana, hanya meminta sedikit waktu untuk bertaubat. Tapi pintu taubat telah tertutup dan kesempatan itu telah habis. Teman-temanku yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita jangan tinggalkan satu sholat sunnah pun. Marilah kita setelah ini nanti hari Sabtu kita bilang ke kedua orang tua kita, Umi, Abi, maafkan kesalahan anakmu ini. Marilah kita jangan tunggu esok, karena bisa jadi esok bukan milik kita lagi. Mari kita angkat tangan, pejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan lupa dan lalai kepada kami. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan bertaubat kepadamu. Ampunilah dosa kami, ridailah orang tua kami, dan lapangkanlah kubur kami nanti, dan sinarilah kami di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.